ini sebagai ungkapan dan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami persembahkan, yang kami sembah selalu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu, kami sungguh sangat terberkati. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hidup kami masing-masing, yang menyampaikan diberkati dan juga yang mendengarkan sungguh diberkati, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dan Facebook juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan dulu kembali. Puji Tuhan. Ya, baik. Salam. Salam kudus buat kita semua. Saya sangat senang kembali boleh bersekutu dan boleh tatap muka seperti ini kepada orang kudusnya Tuhan. Saya sangat bersuka cita tentunya, karena ini adalah suatu hal yang luar biasa yang berikan Tuhan kepada kita. Karena banyak saat ini tidak boleh bertemu karena ada suatu hal, karena mungkin sakit dan lain sebagainya. Tapi karena kemurahan Tuhan saat ini kita boleh dipertemukan, dan Roh Kudusnya terus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita boleh tadi memuji-muji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada hamba-hambanya. Terlebih juga saat ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saat ini kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 12. Ya, Roma 12 ayat 9 sampai ayat 12. Di sana di tema daripada Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti yang ada di layar. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keresinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Luar biasa, saat ini saya beri tema pada kita, saat ini orang kudusnya, hidup dalam kasih Kristus. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara dengan kasih, pasti saya kira, waduh ini bagaimana, seperti bagaimana, dan saya yakin kita pasti akan senang dengan bagaimana kasih. Walaupun ya secara kenyataannya untuk melakukan kasih itu ya agak sulit, sulit. Kalau saya kira begitu. Kenapa? Ya coba kita akan pelajari dulu kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rupanya kalau pura-pura ini tidak bagus, rupanya tidak bagus ya. Rasul Paulus melihat dan ingin pergi ke Roma. Nah, setelah dia melihat kondisi dan situasional di sana, banyak jemaat-jemaat di Roma itu kasih yang pura-pura. Wah, ini dalam hati daripada Paulus sangat tidak benar ini kalau kasih pura-pura ini. Sangat berbahaya, ya. Jadi, dengan demikian ini dibuatlah surat ini kepada jemaat di Roma, supaya kasih pura-pura ini jangan sampai berkembang. Karena dilihat di sana bahwa pura-pura itu sangat-sangat boleh dikatakan berbahaya sekali. Nah, kalau kita lihat juga situasi-situasi saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik dalam hal saudara-saudara kita yang lain, atau mungkin katakanlah satu pekerjaan,
satu keluarga, atau juga mungkin satu jemaat kali ya. Ada juga kasih pura-pura itu. Ya, kenapa? Kalau kita lihat situasi saat ini, ada yang begitu sangat kelihatannya sopan, pembicaraannya bagus, ya sepertinya kita itu diperhatikan, ya. Dan juga betul-betul kita lihat ada suatu aksen yang sangat menyenangkan hati seperti itu. Padahal itu sebenarnya pura-pura sebenarnya. Ada yang hal-hal yang mau dilihat dari seseorang ini, dan bahkan ada hal-hal yang diambil untuk kepentingan diri sendiri. Dan inilah supaya sukses ini bagaimana caranya kasih pura-pura ini. Seperti itu. Nah, dan banyak saat ini kita lihat banyak tertipu saudara, karena kasih pura-pura ini. Banyak tertipu sehingga apa yang terjadi? Wah, kok jadi seperti itu ya? Masa dia sangat teman saya seperti itu? Begitu dia baik, saya baik, lebih baik lagi saya. Wah, kok sampai saya tertipu seperti ini? Seperti itu. Sehingga dia sangat kecewa, saudara kasih, sangat kecewa. Dan dia bisa akar pahit dalam itu. Nah, inilah yang dijaga oleh Rasul Paulus. Jangan sampai begitu berkembang. Jangan sampai ini berbahaya sekali. Karena dibalik daripada itu, tentu saat ini kita lihat banyak sangat kecewa di dalam kasih pura-pura ini. Sepertinya ada maunya gitu loh. Setelah selesai, wah sudah, susah dihubungi, susah untuk diajak berkompromi, susah untuk katakanlah untuk boleh diajak dengan baik-baik. Nah itu, kenapa? Karena dia sudah tembus apa yang dipikirkannya. Ini kasih pura-pura yang berbahaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, ya, kita harus melihat bagaimana seperti dikatakan di sana. Hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, lakukanlah yang baik. Ini disampaikan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita pada pagi hari ini. Jangan sampai kasih pura-pura, tapi betul-betul supaya ada kasih yang tulus. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Kasih yang tulus dan tidak ada kasih pura-pura itu. Ya, bagaimana kasih yang tulus itu sebenarnya sudah kasih? Ya begitu apa adanya. Ya, artinya ya seperti kita lihat orang-orang kudusnya Tuhan, kalau namanya kasih yang tulus itu, ya tulus hatinya memberikan. Kalau ada umpamakan sesuatu hal yang diberikan, berikan dengan ketulusan hati, tidak dengan sungut-sungutan. Ya kan? Ada orang seperti orang-orang lain, artinya setelah diberikan sesuatu umpamanya berkat kepada orang lain, ada yang mengatakan, kok jadi kamu itu kasih seperti itu tanpa permisi dan lain sebagainya, tanpa diberitahu kepada kita. Tidak demikian. Tapi kalau memang betul-betul dia kasih yang tulus, dia sudah memang format itu baik-baik, sehingga betul-betul kasih yang tulus. Seperti itulah yang kita lihat ya, bahwa kasih yang sesungguhnya, ya kasih sesungguhnya itu boleh kita lihat di Roma atau di Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, jadi melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini pekerjaan yang baik yang kita harus lakukan, yaitu kasih yang tulus tadi, sebagaimana bahwa Allah kita, Yesus Kristus, dengan dia tulus mengorbankan dirinya dan dia rela mati di kayu salib, ya, rela mati di kayu salib, dia dikuburkan, ya, dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menghapus, mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya. Nah, ini kasih yang tulus.
Dia tulus hatinya. Tulus hatinya supaya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya dia masuk ke surga. Jadi dia rela tersiksa, ya, di kayu salib itu, dihina, ya, yang begitu sangat sakit. Kita lihat bagaimana peristiwa di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Supaya kita, orang yang berdosa itu, orang yang tadinya harus memang ke neraka kekal, maut kekal, tetapi karena kasih karunia-Nya, Dia lakukan itu dengan kasih yang tulus, supaya kita memperoleh keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Inilah dasarnya kita sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Dasarnya di sini kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau kita bicara dengan kasih manusia, waduh, tidak bisa, saudara, kasih tidak akan bisa kita. Kalau umpamanya kita lihat sekarang ini, kalau kau baik, baik saya. Kalau kau kasih kepada saya kasih. Tapi kalau nggak mau kau kasih, nggak, jangan dong. Ya kan, kita saling ya memberkati, artinya ya sudah, kau baik sama saya. Kalau umpamanya kau kasih duit sama saya suatu waktu, saya juga akan kasih. Kalau kau kasih pinjam sama saya, nanti suatu waktu saya akan pinjam. Boleh kau pinjam dengan saya. Tapi kalau umpamanya tidak, itu tidak akan saya kasih. Oh, tidak begitu. Tetapi kasih manusia memang seperti itu, ya kan? Makanya kalau umpamanya kita lihat sekarang, itu baik banget sama saya itu. Pernah saya ada ada suatu kepentingan saya, dia bantu saya sekian, luar biasa, dia baik sekali. Nah, ya, itu kasih, boleh kasih manusia. Tapi suatu waktu ada juga kekecewaan. Tapi yang diinginkan Tuhan itu adalah peristiwa di kayu salib itu. Nah, inilah dasarnya, Bapak Ibu Saudara kasih, kita boleh kita mengasihi dengan orang lain. Kalau kita bisa baca dulu di Roma 12 dulu ya, ayat 1 dengan 2. Tadi pujian kita juga tadi sudah kita tayangkan tadi ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, ya, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita mengerti, memahami dengan sesungguhnya kasih yang tulus itu adalah kita harus melihat bahwa kita sudah dalam Kristus dan kita sudah sempurna di dalam Kristus. Nah, kita wajiblah mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Tadi sudah disinggung, sudah disampaikan saudara bapak kita yang bersaksi. Bukan karena memang melihat karena kebaikan kita, tidak, tetapi betul kita merasakan bahwa Allah kita itu Allah yang baik, sudah mengampuni kita. Kita juga wajiblah mengasihi saudara-saudara kita, dan kita wajib juga mengampuni saudara-saudara kita yang lain. Itu yang seharusnya. Jadi tidak ada lagi pokoknya kalau dia tidak mengampuni saya tidak ampuni dia. Sampai kapanpun saya tidak begitu lagi kalau orang-orang yang sudah yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi demikian. Kalau umpamanya ada ini, masih berarti dia belum paham tentang kasih karunia ini. Jadi bisa, oh ini kalau demikian perkataan-perkataannya masih dipertanyakan. Ya, kita doakan saja. Doakan aja supaya dia mengerti, memahami. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kemudian kita masuk lagi di Roma 12 ini ayat 10 ya, 10. Kita akan pelan-pelan supaya kasih. Nah, dikatakan di sana, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara kasih, ya.
Kita tahu bahwa dalam pelayanan Yesus Kristus di dunia ini selama 3,5 tahun, ya, dia mengajar, dia membangun iman orang-orang, ya, dan membangun karakter, dan dia juga boleh membagi kasih, ya, dia menyembuhkan yang sakit, bahkan juga yang tadinya mati dihidupkan kembali, dan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama 3,5 tahun itu. Dan kita lihat kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, di situ Yesus datang, pasti orang-orang, wah itu Yesus datang, ayo, banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus ini. Cuman sayang sekali ada banyak juga ada motivasi-motivasi yang lain. Ya, motivasi antara lain, ya mungkin saya lapar, kalau nanti kan kalau ikut Yesus kan makan, ada begitu, ada makan, jadi kenyang dulu udahlah. Ya itu motivasinya. Kalau percaya, belum percaya, tidak percaya, hanya lihat saja, oh iya, oh begitu, padahal sudah mujizat dibuat, ya, sudah melakukan kasih, sudah ditolong, sudah didoain, tapi dia ya, seolah-olah belum percaya itu. Wah, udahlah, yang penting ayo kita ke sana, ayo, dilihat Yesus pergi ke sana, ayo. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada juga banyak seperti itu dilihat di zaman-zaman saat ini. Ayo beribadah, katanya di sana kan banyak jemaatnya, banyak, iya banyak. Ayo, katanya kan dilihat banyak, ya, banyak sekali, bagus musiknya, hasilnya baik, ya. Waduh, enak gitu, ya. Tapi kalau ditanya firman Tuhan, ya dia nggak mengerti itu. Yang penting kan banyak orang sedang di sana, ada ibu-ibu yang cakep-cakep, dan juga mungkin laki-laki yang ganteng, cewek yang cantik, dan banyak itu. Wah, itu yang dilihat situasi-situasi itu. Jadi rame begitu loh, rame. Tapi orang kudusnya tidak seperti itu. Harus kita bedakan. Mau 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, baik syukur. Tapi mengerti, memahami kebenaran ini harus ada pondasinya dulu. Kita memuji Tuhan itu seperti apa, ya? Harus seperti itu. Kita juga mengikut Kristus itu seperti apa, kan itu? Seperti yang dikatakan bahwa Yesus sudah mati, ya, dia dikuburkan dan bangkit di hari ketiga, ya, naik ke surga untuk menebus segala dosa kita, ya, untuk menguruskan kita dan memateraikan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita dijamin oleh Roh Kudus-Nya bahwa kita memperoleh keselamatan kekal. Amin. Ini yang kita harus pahami betul. Inilah berkat yang luar biasa di tengah-tengah orang percaya. Tidak lagi seperti saudara-saudara kita yang lain. Harus dibedakan. Jadi kalau kita bicara seperti apa, bagaimana tadi ibadah, bagaimana tadi Pak Bu, bagaimana persoalan atau bagaimana tadi ibadah itu, oh rame dah, enak. Bagaimana firman Tuhan? Kalau kita tanya begitu, mungkin ada aja nanti disampaikannya. Mungkin ada, oh gini, mungkin ada juga mengatakan, aduh saya nggak ikuti, tadi kurang paham saya, karena enaknya melihat situasi itu, pokoknya merinding deh. Ada begitu, ada juga. Nah, saya lihat di sana itu ada setiap ibadah, karena ada saat ini beribadah, saudara kasih setiap ibadah dipanggil counter depan, ayo siapa yang sakit, siapa yang lemah, siapa yang berusaha payah, siapa yang sedang saat ini pergumulannya, datang ke depan. Kita doakan. Diduain kan, di situ duain, dari sini juga ada ribah, ya kan? Orang-orang menonton tadi pun juga itu senang melihatnya. Nah, itu ada macam-macam sudah kasih. Tetapi yang dimaksud Tuhan tidak seperti sudah kasih, ya puji Tuhan. Nah, kita dikatakan bagaimana kita mengasihi, ya. Nah, bagaimana kita mengasihi? Tentu seperti dikatakan tadi itu, kita saat ini sebenarnya adalah yang diinginkan Tuhan. Juga kalau karena kita sudah selamatkan, seharusnya kita punya kehidupan yang membawa dampak yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mempunyai dampak. Ya. Bagaimana kira-kira dampaknya? Bagaimana kita supaya menjadi garam dan terang seperti itu? Ya, kalau kita sebagai orang kudusnya Tuhan, ya, kita menjadi garam dan terang, berarti hidup kita orang percaya memberi teladan dan mengasihi dan menghormati sesama. Gitu. Jadi kalau umpamanya tadi sudah sampaikan Pak Charles, kalau ada yang salah, janganlah kita bilang, kalian kok jangan salah-salah seperti ini ya. Kalian salah kalian itu.
Oh, jadi seperti apa? Kami yang benar. Jangan dong, ya kan? Kalau memang mereka seperti tegurlah, "Salam, apa kabar?" Siapa ini? "Salam, apa kabar Pak? Apa kabar Bu?" Waduh, ini kok kayaknya siapa ini? Nah, kalau umpamanya mereka dalam kondisi atau umpamakan minum kopi, "Salam Bapak, salam." Oh, ya salam, salam. Wah, pasti mereka itu kan kalau sapaan kita tenang dia, ya. Dan kedua, ya, kalau mereka dalam kondisi susah, "Apa kabar?" Baik, kita doakan ya, boleh kita berdoa, kita berikan ya arahan atau firman Tuhan. Jangan seperti orang lain. Kenapa sakit ini? Iya, udah seminggu panas. Makanya salah kalian, kalau nggak panas bawa dong ke rumah sakit. Jangan dibiarkan begini. Bawa dong, katanya kan. Ya maksudnya seperti apa orang-orang yang mendengarkan itu juga, ngapain kau datang tadi ke sini? Gitu kira-kira kan. Ngomong doang gitu loh. Ngomong, bawa ke rumah sakit dong. Jangan dibiarkan. Untung masih begini. Nanti kalau umpamanya tambah panas lagi, nanti dia jadi apa? Step gimana? Salahmu itu, katanya lagi. Padahal sebenarnya karena ibu ini atau bapak keluarga ini tidak punya uang. Tapi yang seharusnya didoakan, kalau umpamanya ada duit, "Pak, ini sedikit berkat ya. Ya, boleh diterima dengan baik." Begitulah, nanti bawa ke rumah sakit, bawa atau kasih duit. Wah, itu sebenarnya diinginkan Tuhan. Itu sebenarnya saudara kasih. Itu sebenarnya itu menjadi dampak dan garam sebenarnya kita ini. Jadi pokoknya kita di dalam tetangga kita, walaupun itu satu iman atau tidak, sapa dengan baik. "Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Sehat Pak Haji?" "Sehat." Waduh, sehat. "Apa kabar ini? Tambah cerah ini saya lihat." "Ya, baik. Tambah muda saya lihat Ibu ya." Wah, ini contohnya. Kita nggak apa-apa. Beri pujian. Beri pujian tidak apa-apa kalau yang betul-betul muda. Jangan kalau udah tua dibilang muda kan tersinggung. Tapi itulah. Jadi, jelas di sini. Jadi beri pujian kepada mereka, ya. Atau mungkin contoh seperti lagi di saat kita pagi-pagi, ya bangun, ya. Ya, istri sudah siapkan kopi atau sarapan. Jangan dicuekin kan sebenarnya. Kita harus bilang, "Terima kasih ya Mak." Seharusnya begitu. Terima kasih ya tuh istri saya sudah capek ini. Makan, enak ya. Gitu. Jangan ada orang, "Kayak enak." Katanya juga lagi dekat dimakan. Ya marah lah, ya kan marah. Ya itu contoh-contoh umpamanya masih katakanlah masih sederhana sekali, tapi jujur saja tapi bisa sangat mempengaruhi sekali. Nah, jadi itu menjadi garam dan kita menjadi berkat. Nah, kedua umpamanya seperti di ibadah ini ya, kita juga lihat namanya Pak Sostenes. Kalau nggak ada Pak Sostenes, contoh membawa organ kepada kita atau membawa puji-pujian atau saudara-saudara yang kita yang lain, ya coba bagaimana? Ya, kalau hanya kita duduk dengar-dengar, ya saya kira tidak bagus kan. Tapi karena mereka berjasa melakukan dan lain sebagainya, ya kita tidak bisa. Saya kira kita beli dengan harga atau dengan uang, saya kira tidak demikian. Tapi kita syukur, wah sepertinya puji Tuhan, bagus tadi ya. Ya beri hormatlah kepada mereka. Kita beri hormat ya, supaya mereka juga semangat. Jadi jangan seperti ya saat ini kalau umpamanya salah mau puji-pujian, langsung ditegur, tadi salah dia ya. Makanya belajar dong dia, jangan tampil ke depan kalau nggak tahu memuji Tuhan. Nah, ini gimana lagi? Ini kan repot-repot juga begini-begini. Jangan lagi saling, tapi wah puji Tuhan, diberkati, apalagi kalau Bapak nanti semakin kita dukung terus ya. Wah, senang dia, pasti senang. Dan bahkan anak-anak kita sekalipun, ya saya sampaikan, saya sangat senang dengan Juan ya. Kalau kemarin saya kadang-kadang mau menangis melihat dia kalau saya lihat. Ya, saya lihat dia begitu sangat enjoy ya. Nah, kedua, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kalaupun dia sakit atau katakan operasi, tidak begitu dipikirkan. Tadi saya lihat dia, iya ya. Puji Tuhan lah, saya pikir saya sangat diberkati. Ya, kenapa? Karena dia masih mau berdiri di sini loh. Coba saudara dia ke depan, belum tentu mau kan? Tapi dia mau menyampaikan kabar baik kepada kita. Amin. Ya, Kristus hidup bagi kita.
mati adalah keuntungan. Coba. Dia nggak mikirkan untuk besok lusa dia mau dioperasi, mau dia tidak apa-apa. Yang penting sudah serahkan kepada Tuhan. Inilah yang kita memang betul-betul kita sadari. Itu pelayanan yang luar biasa kita menjadi garam. Dia tunjukkan bagaimana dia sebagai seorang anak, bagaimana menjadi seorang garam dan menjadi dampak kepada jemaat dan kepada yang lain. Ditunjukkan. Ya kita orang dewasa ini bagaimana, sudahkah? Kan itu sudah kita berdampak bagi orang lain atau keluarga. Contohnya. Nah ini terus kita belajar. Dan sedikit satu lagi saya katakan. Kalau umpamanya ya ada yang salah ya, jangan selalu terus itu disalah-salahin. Kamu kemarin salah. Ini kamu makanya salah-salah terus. 2 hari yang lalu begitu, seminggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, diungkit terus itu kesalahan-kesalahan. Begitu terus kau katanya. Repot lah kalau begini. Ya orang-orang yang mendengarkan juga, aduh selalu tertuduh gitu loh ya. Tertuduh, aduh gimana ini ya, seseorang ini pikirnya. Untung dia masih baik atau karena kasih karunia itu dirasakan. Kalau umpamanya nggak tahu, dia nggak mengerti kasih karunia, makanya saat ini kan keluarga kalau salah akhirnya dibanting juga kan. Banting, nggak apa-apa. Kau kupikir kamu seperti apa kamu ini? Udah penting kau pergi dari rumah ini. Bayangkan, gara-gara sedikit. Coba. Nah ini hal-hal. Jadi maksudnya kalau salah ya berikan maaf ya. Tadi aku salah. Selesai sudah kan. Nggak usah dipersoalan lah. Nggak usah kepada yang lain. Nggak usah ngadu-ngadu. Maaf ya tadi, aduh maaf ya. Walaupun sepertinya seseorang itu salah, tapi bilang aja salah. Maaf ya bang ya. Maaf ya bu ya. Maaf ya dek ya. Sudah selesai, gampang-gampang aja kan. Jangan kita, kamu tadi kan begini, kamu salah. Ya kamu yang salah, kamu tidak demikian lagi. Saya salah, maaf ya. Sudah selesai kan. Nah ini adalah gambaran supaya kita hidup ini enjoy sebenarnya. Aman. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, puji Tuhan. Kita teruskan lagi ya saudara kasih. Di ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Pertanyaan saat ini ya. Sudahkah menyala-nyala roh Tuhan itu kepada kita? Kan itu persoalannya. Walaupun ini kita sudah mendengarkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi pertanyaannya seperti itu, sudahkah saya saat ini roh saya menyala-nyala, bernyala-nyala, ya kan? Semangat gitu ya. Ya tentu ada harus pertanyaan itu sebenarnya timbul. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh Paulus pada saat ini kepada kita orang kudusnya, bahwa kita harus bernyala-nyala melayani Tuhan. Kalau namanya ibadah, ya datang. Wah, merasa dia rugi kalau nggak ikut beribadah. Merasa rugi. Kenapa? Karena dia tidak bersama-sama dengan satu iman, ya, dan tidak juga bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Jangan seperti orang-orang dari sana sebagian, sama juga di gereja juga kan, puji Tuhan saya sendiri pun juga boleh di sini kok, ya kan, lain lagi kan, ya, ceritanya. Nah jadi hal ini yang membeda-bedakan. Yang diinginkan Tuhan kebersamaan kita itu sebenarnya, diinginkan Tuhan kebersamaan seperti ini. Tidak salah sendiri ya, kalaupun nanti mau sendiri silakan. Tapi di saat kita ada ibadah seperti ini, mari kita beribadah bersama-sama. Karena apa? Ya karena disitulah kesempatan bagi kita untuk saat ini, Bapak Ibu Saudara kasih, boleh bersapaan satu dengan yang lain. Salam Bapak Ibu, salam Ibu, salam. Waduh apa kabar? Seperti Ibu Seketu ya Bu ya. Kemarin tidak ibadah karena sakit. Kita juga rasa-rasa, aduh gimana ya. Tapi kita yakin Tuhan tolong Ibu Seketu supaya boleh minggu depan. Amin. Ya puji Tuhan boleh bersama kita. Kita senang ya Bu ya. Senang sekali kita boleh bersama-sama dengan Ibu Seketu saat ini. Saya sangat senang sekali. Maka tadi saya lihat, wah Ibu Seketu datang, saya salam Ibu ini. Karena senang. Nah itu tanda bukti saya bahwa saya senang gitu. Nah, itu. Jadi inilah kerinduan kita orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau sudah bertemu dengan orang kudusnya, namanya kita satu tubuh, ya, satu ikatan, satu keluarga.
Kalau tidak di situ satu orang, sepertinya kemana dia? Ada yang kurang sempurna perasaan kita, ya kan? Nah itu. Nah jadi kalau bisa, mari kita terus ajak apapun persoalanmu saudara yang kasih. Mari kita bergabung bersama-sama memuji Tuhan. Mari bergabung, kita sama-sama kita di sini bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati daripada kita saudara saat ini. Bagaimana kita boleh saling ya bertemu muka seperti ini di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itulah. Jadi yang penting di sini saudara kasih dikatakan di sana, janganlah, kalau namanya jangan berarti ada suatu larangan ya, peringatan yang tegas ya. Janganlah hendaknya keras dan kendor. Diingatkan kepada kita. Peringatkan dengan tegas. Tuhan memperingatkan dengan tegas saat ini kepada kita. Supaya kenapa? Jangan keras dan kita kendor. Jangan kita membeli seperti orang lain. Kenapa? Kemana si A? Di rumah. Kenapa? Ya begitulah katanya kan. Sepertinya lemas. Tapi kalau orang kudus tidak begitu sudah kasih. Harus berani. Harus seperti Paulus. Walaupun Paulus sudah tadi sampaikan di penjara, ya tangannya diborgol, tetapi dia semangat. Dia memberitakan Injil kasih karunia itu. Diberitakan siapapun yang datang kepada dia di istana-istana itu untuk penjaga-penjaga ini, disampaikan kebenaran. Mau selamat, kamu harus yakin kepada Yesus Kristus. Disampaikan itu. Langsung Tuhan bekerja. Itu semangatnya. Padahal di penjara sudah kasih. Tadi sudah sampaikan hambanya. Nah ini yang diinginkan Tuhan itu. Kita itu semangat kita. Kalau kita ibadah sendiri semangat. Kalau mau ada ibadah pagi-pagi jam 5:30 semangat. Harus datang sebelum jam 5:30. Aku akan hadir ini. Harus begitu berlomba-lomba. Jangan sampai nanti saya terlambat. Saya harus datang ini. Waduh, supaya dilihat orang. Wah, oh iya harus berlomba-lomba. Berlomba dengan positif. Ya kan? Nah ada umpamanya kita setiap Kamis Minggu jam 7. Sebelum jam 7 saya udah siap. Pekerjaan saya tinggalkan aja ini. Biar aja lah. Walaupun cucian saya banyak nanti aja itu. Kan itu sih harusnya demikian. Betul kita sama-sama ikut bersama. Karena bahagianya kita itu bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Itu yang penting diinginkan. Makanya jangan keras dan kendor. Kita siap melayani Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah sehingga di 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selalu diperhitungkan Tuhan. Kita sekarang diperhitungkan Tuhan supaya kasih. Ya, Ibu Lukas, Ibu saya Ketu, dari Tanjung Priok yang begitu jauh, yang macet ya. Walaupun saya kurang sehat, tapi tidak apa-apa. Harus jauhi jiwa muda. Saya akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Semangat dia. Kenapa? Tuhan melihat. Oh, puji Tuhan. Dilihat ini semuanya. Artinya bahwa kita ini dalam Tuhan, kita persembahkan yang terbaik di masa hidup kita. Amin. Jadi orang pun yang lain, mas yang muda-muda, yang tua-tua kok bisa semangat ya? Kenapa saya nggak semangat? Nah, yang muda ini pun nanti jadi semangat. Kenapa? Karena kita sudah semangat. Jadi kita juga membawa saudara-saudara kita, anak kita nanti supaya lebih semangat. Nah ini, jadi, jangan kendor. Jadi karena jerih payah kita ya tidak pernah sia-sia, selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah kemudian di ayat 12 dikali lagi sudah kasih, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Berbahagialah kita orang yang percaya, yang bersukacita dalam pengharapan, ya, karena kita berpanjang sabar, dikatakan dalam kesesakan, dalam bertekun, dalam doa. Ya, ada kita lihat selalu kalau namanya sabar ini, ya sedikit agak kurang pas kadang dalam hati kita, namanya sangat katakan. Ada hal yang kita tunggu, sabar ya katanya. Ya sabar. Datang lagi nanti umpamanya Bapak ini
Mak sabar dulu ya, soalnya uang belum cair. Iya, sabar. Karena ada namanya kebutuhan kan biasa itu. Sampai katakan, Mak sabar ya, sabar dulu. Dari hanya sabar. Dari kemarin sabar, kau sabar. Dia bilang, dimarahin lagi terus sampai dimarahin sampai ngomong terus kepada dia. Ya suaminya jadi tidak tenang. Makanya kadang-kadang kalau suami sakit jangan salahin ya. Kenapa kadang-kadang? Karena nggak dia kuat. Tapi kalau orang kudusnya selalu kuat ya Pak ya. Kuat dong. Ya orang sudah diberkati Tuhan. Jadi jangan diomel-omelin suaminya. Kalau ya tetap saya sabar Bapak. Tetap sabar. Enak dengarnya. Bapaknya itu pun nanti berusaha dan juga berdoa terus itu Tuhan. Selalu bersabar itu. Nah sehingga keluarga itu semakin sejahtera, jangan saling itu. Jadi sabar itu jangan selalu tidak katakan bersungut-sungut ya. Ini yang kita jaga saat ini ya. Seperti contoh saat ini. Dari dulu Tuhan katanya mau datang, sampai sekarang nggak datang. Ada banyak pernah saya dengar begitu. Dari kecil saya sampai dewasa. Dari dulu mau datang Tuhan, sampai sekarang juga nggak datang. Nggak ibadah Bu. Di kampung-kampung sana loh Bu ya. Kalau di sini saya nggak ibadah. Saya kau bilang datang Tuhan, sampai sekarang nggak datang Tuhan. Katanya kan, coba. Nggak sabar dia. Tapi kalau kita orang kudus, tetap sabar. Kita juga harus yakin. Karena sebelum saya menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, saya belum puas hati saya. Supaya jangan dulu datang Tuhan. Karena ada tugas saya. Harus begitu. Jadi kesabaran kita itu betul-betul dikuatkan. Saya memberitakan ini. Itu yang penting sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi jangan seperti orang-orang sana. Kita dengar, mungkin pernah kita dengar ya. Tanggal sekian datang Tuhan. Oleh karena itu juallah semua hartamu. Dijual. Gembalanya yang bilang ini. Gembalanya bayangkan. Kita bersatu-satu, bawa uangmu semua, bawa ini karena besok tanggal sekian sudah datang Tuhan. Jadi kita makan poya-poya lah saat ini, makan dijual di rumahnya. Tinggal hari-harinya, pokoknya sekarang terus mereka menyembah sampai pagi, gak datang juga. Polisi datanglah kan, datang, ditangkap dia juga. Aduh, ini yang gak sabar, tanda-tanda gak sabar seperti ini. Makanya berbahagialah orang yang bersukacita, sabar dan tekun berdoa dalam pengharapan, karena kepadanya pasti diberikan sukacita dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Ini bersukacita kita yang saudara kasih, karena kita akan memperoleh kehidupan kekal, surga selama-lamanya. Jadi kita bersukacita, makanya kita ibadahlah terus supaya kita senang-senanglah. Kenapa? Ya Tuhan, kita nanti datang, kita sudah terangkat semua kan? Sudah siap kan kita semua kan? Sudah siap kan? Sudah siap, kita diangkat bersama Yesus. Tapi karena Yesus belum datang, ya karena kita belum diangkat, maksud saya karena kita masih ada tugas. Jadi Ibu Seketu, Ibu Lukas, dan kita semua, mari kita sampaikan berita ini. Apa yang tahu, pokoknya sampaikan seperti anak kecil, ya kan? Sampaikan mereka bagaimana kasih sayang Tuhan, salib Kristus, karya Kristus, bahwa Dia mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Siapa yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Amen. Itu saja, sampaikan, pasti nanti akan banyak orang terberkati. Satu lagi ya. Ini pesan pendeta ini ayat 16. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari hiduplah kita dalam kasih Kristus, karena pasti terjadi sehati sepikir. Kalau namanya kita sudah hidup dalam Kristus, maka sehati dan sepikir itu akan terjadi dalam diri kita. Tidak ada persungut-sungutan, tidak ada yang artinya saya tidak setuju itu. Tidak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus, ya. Jadi apapun itu di dalamnya kita setuju. Contoh, apapun nanti di sini yang kita bicarakan, mau pergi atau doa tahun depan di puncak, pasti semua setuju.
Tidak ada perkataan, tapi kan nanti macet Pak. Nggak ada begitu lagi. Pasti kita sehati sepikir. Nah karena itu ya dikatakan kita diinginkan supaya kita maju bersama. Ya, maju bersama, semangatnya harus sama, jangan sampai yang ketinggalan. Semuanya kita di dalam ruangan ini, kita pasti maju bersama-sama untuk memberitakan kabar Injil keselamatan itu, sehingga kita melihat bahwa orang-orang pasti semakin banyak mendengarkan berita Injil kepastian keselamatan ini, dan kita yakin kita pasti dipakai Tuhan kalau kita berdoa, sehingga orang-orang kudusnya pasti dipakai oleh Tuhan hari ke selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Diberkatilah ya Tuhan kami orang kudus-Mu yang ada saat ini, boleh bersama-sama kami, boleh kami bersekutu saat ini. Banyak hal-hal yang kami sangat rasakan kasih sayang Tuhan kepada kami. Itu membuat kami bahagia, itu membuat kami sukacita. Karena nama kami sudah tercatat di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mau bersama-sama memuji, memuliakan, dan memberitakan Injil kasih karunia ini. Kami sudah tahu Tuhan bahwa kami mengasihi orang lain karena dasarnya sudah jelas. Karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu. Engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan dikuburkan, bangkit naik ke surga untuk mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kami. Dan kami telah Engkau kuduskan dengan kasih karunia-Mu, dan Engkau telah memateraikan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menjamin kehidupan kekal melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih orang Kudus-Mu. Kami percaya berkat-Mu selalu melimpah kepada kami, sehingga kami terus bersama-sama maju, memuji, dan memberitakan Injil kasih karunia ini. Terima kasih, diberkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming, diberkati dengan juga yang mengikuti Facebook, sehingga kami sama-sama terberkati pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.